Sahabat Pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita kali ini kita akan membahas mengenai ujian nasional. Ujian nasional di tahun 2021 sudah dihapus dan digantikan dengan AN atau Asesmen Nasional. Asesmen Nasional ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau sering disebut dengan Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan. AN merupakan pengganti ujian nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2021. Kali ini kita akan menyimak berita dari kompas.com dengan berita ujian nasional kembali diadakan pakai model lama atau baru. Ini diterbitkan 3 Januari 2025. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kurung Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti memberi sinyal ujian nasional dalam kurung UN akan kembali diadakan. Meski demikian, Profesor Abdul Mukti menegaskan pelaksanaan UN tidak akan digelar pada tahun 2025. Ujian nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan, ujar Abdul di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024, dilansir dari kompas.com. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Profesor Mukti juga menegaskan nantinya format UN akan berbeda dari yang sebelumnya pernah dilakukan serta hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan tidak akan langsung digelar pada tahun 2025. Karena itu, maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masyarakat dan nantinya pada akhirnya kami akan memiliki ini. Saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, nanti sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa ya? Tunggu sampai kami umumkan, ujarnya. Kami tegaskan bahwa yang menjadi penyelenggara ujian itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi, lanjut dia. Sebagai informasi, UN kini sudah diganti dengan Asesmen Nasional atau AN yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kurung Kemendikbudristek Nadiem Makarim pada tahun 2021 lalu. Walaupun sudah diganti, pada dasarnya keduanya sama-sama sebagai alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional. Hanya UN lebih menekankan hasil evaluasi per individu sehingga menentukan kelulusan. AN akan mengevaluasi semua hal di dalam satu sekolah, mulai dari kompetensi siswa, guru, sampai sistem sekolah itu sendiri. Sehingga hasil AN akan kembali ke sekolah lagi sebagai bahan koreksi. Karena itu, komponen utama AN yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pada saat itu, AN diterapkan sekaligus sebagai sistem yang tidak menekan siswa dan membuat stres. Tolak UN. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak ujian nasional atau UN diterapkan kembali. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan ada alasan mengapa FSGI justru menolak UN dikembalikan seperti semula. UN seringkali membuat peserta didik stres karena menjadi penentu nasib kelulusan. Kondisi itu yang membuatnya menolak rencana penerapan kembali UN. Kebijakan itu dinilai
tidak dapat menjadi rujukan evaluasi pendidikan, bahkan alat seleksi dalam penerimaan peserta didik baru dalam kurung PPDB. Tapi kalau UN semata tujuannya sebagai alat evaluasi akhir jenjang, kemudian digunakan hasil UN itu sebagai alat seleksi, akan menimbulkan berbagai dampak negatif, ujar Heru dari rilis yang diterima. Ia mengatakan salah satu poin penolakan ini berangkat dari pengalamannya dan rekan-rekan sesama guru yang telah merasakan masa-masa UN diberlakukan. Dia menyoroti, ketika UN menjadi alat penentu kelulusan peserta didik, maka muncul kecurangan-kecurangan yang bertujuan hanya demi mendapatkan kelulusan. Jangan pakai model lama. Kendati demikian, menurut pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam kurung UPI, Profesor Cecep Darmawan, boleh saja UN kembali diadakan namun dengan catatan tidak menggunakan model yang lama dan tidak lagi dijadikan standar kelulusan. Jika pakai UN model lama, harus UN dengan paradigma baru, kata Prof. Cecep dalam siaran obrolan Newsroom di YouTube kompas.com, Jumat 8 November 2024. Menurut Prof. Cecep, UN seharusnya hanya digunakan untuk melihat kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional. Selain itu, Prof. Cecep juga menyarankan UN dilakukan pada semua mata pelajaran, tidak seperti dulu hanya pada mata pelajaran tertentu. Semua mata pelajaran harus jadi kelas 1 atau diprioritaskan, ujarnya. Prof. Cecep juga menyarankan jika UN kembali diadakan tidak lagi dilakukan melalui kertas tetapi secara online untuk mencegah kebocoran soal. Kalau seperti itu saya setuju, tetapi kalau UN model lama saya tidak setuju, ucap Profesor Cecep. Bagi sahabat pembelajar tentu sudah mengetahui tentang bagaimana perjalanan ujian nasional dari awal diterapkan sampai dengan akan diterapkan kembali karena pernah diganti dengan AN. Nah, seperti apa sejarah ujian nasional ini? Bagi sahabat pembelajar yang belum mengetahui, mari kita coba berita dari Antara dengan judul Sejarah Ujian Nasional 6 kali ganti nama hingga akhirnya dihapus. Jumat 25 Oktober 2024. Antara menulis, ujian nasional atau UN menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan untuk menentukan kelulusan dalam beberapa dekade. Sebagai alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional, UN tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan individu, tetapi juga untuk menilai kualitas pendidikan di seluruh negeri. Meskipun ujian nasional dalam kurung UN resmi dihapus oleh pemerintah sejak tahun 2021, relevansi ujian nasional dalam menjaga standar pendidikan serta sejarah dari setiap perubahan nama tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Penghapusan ini merupakan bagian dari upaya merombak sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan asesmen nasional dalam kurung AN yang meliputi 3 komponen utama, yakni asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional lebih fokus pada pengukuran kemampuan dasar siswa dan sifatnya yang tidak menentukan kelulusan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan pendidikan di masa kini, serta mengurangi tekanan psikologis yang selama ini dirasakan siswa akibat ujian nasional. Lantas, bagaimana perkembangan UN di Indonesia yang memiliki banyak perubahan nama hingga resmi dihapus dan dipergunakan lagi dalam standar sistem kelulusan? Berikut ini sejarahnya. Ujian penghabisan tahun 1950 sampai 1964. Ini merupakan bentuk awal dari ujian nasional yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu sebagai syarat kelulusan. Ujian kelulusan dikenal sebagai ujian penghabisan dan dilaksanakan secara nasional. Soal-soalnya disusun oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Bentuk soal yang diujikan berupa uraian atau esei, dan hasil ujiannya diperiksa di pusat rayon. Ujian negara 1965 sampai 1971.
Usai ujian penghabisan, pada tahun ini sistem ujian nasional dikenal dengan sebutan ujian negara yang diadakan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa seluruh Indonesia sebagai syarat nilai kelulusan. Siswa yang lulus ujian negara dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri. Bagi yang tidak lulus, mereka tetap mendapatkan ijazah dan dapat melanjutkan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi swasta. Ujian sekolah 1972-1979. Ujian negara digantikan oleh ujian sekolah dengan tujuan untuk menentukan apakah peserta didik telah menyelesaikan program belajar di tingkat pendidikan tertentu. Semua materi ujian disiapkan oleh sekolah dan kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan pedoman penilaian yang bersifat umum, sementara pemeriksaan hasil ujian dilakukan di tingkat sekolah. Setiap sekolah menetapkan kriteria kelulusan menggunakan istilah tamat tanpa mengenal istilah lulus atau tidak lulus. EBDA dan EBDANAS 1980 sampai 2022. Pada era ini bentuk soal pilihan ganda mulai diperkenalkan. Ujian negara berubah menjadi EBDA dan EBDANAS. Awalnya EBDA digunakan untuk menguji mata pelajaran selain pendidikan moral Pancasila dalam kurung PMP garis miring pendidikan kewarganegaraan yang hanya diujikan melalui EBDANAS. Namun seiring berjalan waktu, EBDANAS juga mencakup mata pelajaran pokok seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, admin ketika sekolah di EBDA EBDANAS, yaitu sekitar tahun 1980 sampai 2022. Nah, bagi sahabat pembelajar, apakah juga termasuk di sini atau pernah mengikuti EBDA EBDANAS? Silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, ujian akhir nasional 2003 sampai dengan 2004. Pada tahun 2003 hingga 2004, EBDANAS bertransformasi menjadi ujian akhir nasional atau UAN. Tujuan dari UAN adalah untuk menentukan kelulusan, memetakan kualitas pendidikan secara nasional, dan melakukan seleksi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian nasional 2005 sampai dengan 2013. Istilah ujian nasional atau UN pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menggantikan ujian akhir nasional atau UAN dan menjadi syarat untuk kelulusan. Sistem ujian tetap sama seperti pada UAN, tetapi penyelenggaraan UN kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga sekolah. Pemerintah pusat hanya menyediakan soal dan kunci jawaban yang disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP dengan bantuan Puspendik. Ujian nasional berbasis komputer 2014 sampai 2020. Pada tahun 2014, Menteri Pendidikan Anies Baswedan memperkenalkan ujian nasional berbasis komputer dalam kurung UNBK yang juga dikenal sebagai Computer Based Test atau CBT. UNBK menggunakan komputer sebagai media ujian, berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan kertas yang telah berlangsung selama ini. Asesmen Nasional 2021 sampai saat ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mulai 2021, UN dihapus dan digantikan oleh Asesmen Nasional. Asesmen ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di saat sahabat pembelajar menjadi siswa, kira-kira mengikuti ujian model yang mana? Silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Baiklah sahabat pembelajar, demikian sejarah singkat tentang ujian nasional yang bertransformasi menjadi asesmen nasional. Nah, di tahun ini, di bawah kepemimpinan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti rencananya sudah menyiapkan pengganti AN atau asesmen nasional ini dan diganti dengan ujian nasional. Artinya ujian nasional ini akan diberlakukan kembali. Nah, seperti apa ujian nasional yang akan dilakukan? Kita akan
menunggu bagaimana pengumuman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya. Baiklah sobat pembelajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.